Menyambung. Jadi belum. Hah? Nah, mulai aja. Ya, udah mulai. Ya. Rekam belum? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang berbunyi, Hadasana Ismail ibnu Taubati. Terus ilmul haqq qada fahuwa jannatu wa rajulun qadiya linnasi ala jahlil fahuwa finnari wa rajulun fil haqmu fahuwa finnari qatana inna qadiya iza ijtihada fahuwa fil jannah. Sadaqallahu azim. Macam hakim menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu yang akan masuk surga, yaitu telah menceritakan kepada kami Ismail bin Taubah berkata, telah menceritakan kepada kami Kafah bin Khalifah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hasim, ia berkata. Jadi ada satu yang akan masuk surga katanya, itu di antaranya hakim. Kita lihat, terbaca tuh. Oh, kalau bukan karena hadis Ibnu Buraidah yang bersumber bapaknya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, hakim itu ada 3 golongan, 2 di neraka dan 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi keputusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi keputusan, maka ia di neraka. Niscaya kami akan mengatakan, sungguhnya seorang hakim apabila beristihad, dia akan berada dalam surga. Ya, kalau kita perhatikan hadis tadi, ada 3 golongan hakim, ya kan? Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, hakim itu ada 3 golongan, ada 2 di neraka, 1 di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Nah, inilah hakim yang akan masuk surga itu. Tahu kebenaran, kemudian punya ilmu, diputuskan dengan dasarkan kebenaran dan ilmunya itu dia ada di surga.
Hakim yang nomor 2 adalah hakim memberikan keputusan kepada manusia atas dasar kebodohan. Nah, tadi kan ada berdasarkan ilmu pengetahuan, ini bodoh hakimnya, maka ia ada di neraka. Jadi tidak sembarangan menjadi hakim. Jadi hakim itu harus menguasai wawasan ilmu kehakiman dan ilmu juga agama. Jadi kalau hakim hanya dunia saja, itu hakim yang bodoh, tidak mempertimbangkan kerugian orang lain. Nah, maka dia ada di neraka. Nah, jadi kita juruskan bahwa setiap apa yang akan dilakukan oleh setiap manusia itu harus mempunyai pengetahuan. Tanpa pengetahuan, maka akan sia-sialah apa yang dilakukannya itu. Sebabnya, makanya menjadi hakim itu tidak mudah. Menjadi hakim itu walaupun sekolah kehakimannya tinggi, tetapi ilmu agamanya kurang, pasti dia akan memutuskan berdasarkan nafsunya, berdasarkan keinginan hidupnya, keinginannya, atau berdasarkan akalnya saja. Bisa diakal-akalin dan bisa berdasarkan nafsunya. Nah, jadi pola pikir yang diharapkan di sini adalah adanya iman, adanya akal, dan adanya nafsu. Jadi kalau hakim itu punya nafsu yang tinggi, mengharapkan kebutuhan hidup di dunia, dia polanya adalah tetap memenangkan sesuatu kebatilan yang menguntungkan kepada dirinya sendiri, itu pakai akal-akalan. Nah, kita perhatikan ya. Ini kasus yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kalau kita perhatikan, dia tidak berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan apa saja, tetapi ditabrak semuanya aturan-aturan itu. Itulah namanya hakim yang disebut dengan mengutamakan pola pikirnya adalah dengan akal dan nafsunya. Tidak berdasarkan akal dan imannya. Nah, jadi nafsu terada di atas, maka hakim itu pasti memutuskan dengan cara yang tidak adil. Kemudian hakim yang pola pikirnya dengan ilmunya, bahwa dia menjadi profesor, doktor, bahwa apa yang dilakukannya pasti benar, tetapi imannya tidak disembunyikan, maka hakim itu juga akan masuk neraka. Nah, jadi hakim yang benar itu adalah hakim yang punya wawasan luas, pengetahuan dunianya, pengetahuan kehakimannya, dan pengetahuan agamanya harus luas. Sebab masalahnya untuk memutuskan sebuah perkara itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang yang diberikan keadilan dan kejujuran ini. Nah, ini hakim yang pertama itu adalah hakim yang benar-benar yang diharapkan. Hakim yang kedua memutuskan perkara dengan bodoh. Nah, berarti hakim ini adalah hanya ikut-ikutan dan tidak punya pengetahuan. Dan hakim yang berlaku curang, juga hakim yang berlaku curang ini adalah hakim yang menggunakan nafsu dan akalnya curang. Nah, kalau dalam pemilihan umum, kalau berlaku curang, siapa yang dimenangkan sama dia, pasti ini curang. Ini hakim curang. Saat memberikan keputusan, maka ia adanya di neraka. Niscaya hakim itu akan mengatakan, sesungguhnya orang hakim apabila dia berijtihad, ya, dia akan berada di dalam surga, tetapi dia tidak ada ijtihadnya, tetapi dia curang. Nah, inilah yang diharapkan bagi kita dalam hidup itu. Kita tidak hanya mengetahui hanya rukun Islam, rukun iman itu saja, tetapi semua aspek kehidupan harus kita ketahui. Ini gunanya kita mengaji. Jadi jangan kita menjadi orang yang penonton, menjadi orang yang tidak berpikir terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa dan negara kita. Nah, kita hidup di negara Indonesia, kita harus tahu, kok ini hakim calon masuk neraka, hakim masuk surga. Nah, jadi hakim yang masuk surga itu yang kita pilih. Lanjut. Baca.
Pelajaran yang terdapat di dalam hadis, bagi seorang hakim memutuskan suatu perkara bukan pekerjaan yang ringan dan sederhana. Seorang hakim harus bisa berlaku adil sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Memutuskan perkara dengan kebenaran dan keadilan tidak mudah, karena itu membutuhkan ilmu, keteguhan hati, keberanian, kekuatan. Dalam Islam, keadilan harus bisa diperjuangkan semaksimal mungkin, karena mereka seorang hakim memutuskan suatu perkara tidak adil, maka balasannya dari Allah sangatlah berat. Hakim zolim dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika hakim tidak memutuskan dengan keadilan, maka setan akan menjadi kawannya. Ya, ini kita perhatikan. Dari hadis tadi kita dapat memetik pelajaran, ya kan? Bagi seorang hakim memutuskan suatu perkara itu bukan pekerjaan yang ringan dan sederhana. Jadi seorang hakim itu harus bisa berlaku adil. Nah, makanya berlaku adil itu sangat teliti, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Jadi ketelitian ini orangnya harus punya wawasan yang luas. Kenapa? Dia akan memberikan keputusan kepada orang yang diadili. Yang diadili itu ada kalanya dia akan dianiaya, akan dizalimi, akan masukkan ke dalam penjara atau sebagaimana. Itu hakim bertanggung jawab semuanya. Jangan sampai merugikan orang lain karena kita memutuskan perkara itu. Kemudian yang kedua, memutuskan perkara itu dengan kebenaran dan keadilan. Itu tidak mudah. Untuk bahwa itu sesuatu benar atau adil itu tidak mudah. Karena itu membutuhkan ilmu agar kita bisa menjadi orang benar, ya, menjadi orang adil harus punya ilmu. Nah, keteguhan hati, keberanian dan kekuatan. Dengan ilmulah keteguhan hati dan keberanian itu kita bisa lakukan. Apapun yang terjadi di dalam diri kita sendiri akan menimpa diri kita sendiri. Apakah merugikan kita sendiri atau merugikan orang lain, ini adalah sebuah pertimbangan, ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau kita memutuskan dengan cara yang benar, walaupun kita dihakimi orang, kita di akhirat tetap menjadi orang yang benar. Yang ketiga, di dalam Islam itu keadilan itu harus bisa diperjuangkan semaksimal mungkin, karena jika seseorang hakim itu memutuskan suatu perkara yang tidak adil, maka balasannya dari Allah sangat berat. Nah, jadi ini utusan masalah akhirat, ya kan? Di Islam itu keadilan itu dunia dan akhirat. Nah, kalau kita tidak adil di dunia, di akhirat kita juga dapat hukuman yang berat. Kemudian 4, hakim yang zalim. Nah, hakim yang zalim itu adalah hakim yang tadi memutuskan dengan kebodohan, dengan cara nafsu, dengan ilmunya saja, itu zalim. Nah, kan? Dosa besar. Ya kan? Nasi zalim itu dosanya besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika hakim itu tidak memutuskan dengan keadilan, maka setan akan menjadi kawannya. Nah, jadi hakim yang zalim itu adalah hakim sama dengan setan. Temannya adalah setan. Jadi kalau mau melihat setan, lihat sajalah hakim yang zalim. Yang tidak memutuskan dengan cara tidak jujur, tidak adil, itu hakim yang namanya setan itu. Lanjut. Baca ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya, dan setan pun menemaninya. Dihasankan oleh Syekh Albani, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 macam hakim yang ada di dunia ini.
yang mana hanya satu hakim yang akan masuk surga. Ya. Ya, di dalam hadis sebutkan innallaha ma'al qadiya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibnu Abdi Auqa qala yajuru fa iza jara taqafa alaihi walizamati syaitan, ya kan. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersama hakim. Yang pertama, Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang. Jadi kalau hakim itu benar, hakim itu mempunyai pengetahuan, hakim itu adil, hakim itu jujur, itu Allah bersama dia. Nah, bersama hakim itu. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya. Dan setan pun menemaninya. Nah, jadi tadinya bersama Allah kalau dia adil. Tetapi kalau dia tidak adil, sudah nyimpang, temannya adalah setan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini pelajaran untuk kita tonton, kita simak keputusan-keputusan hakim. Kalau dia tidak jujur, tidak adil, nah, pasti dia temannya setan. Tapi kalau dia adil, Allah bersamanya. Nah, jadi untuk mendapatkan pengetahuan bahwa Allah bersama kita itu butuh wawasan pengetahuan yang sangat luas, baik pada dunia maupun akhirat. Nah, jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang tamu yang tidak diundang, dia duduk dengan Abu Bakar. Tiba-tiba ada seorang tamu yang tidak diundang itu memaki-maki Rasulullah, ya kan? Rasulullah diam saja sampai menghujat, menghajar Rasulullah dengan cara bahwa Rasulullah itu adalah orang yang zalim, orang yang menganiaya, orang yang diusir dari kampungnya. Maka Rasulullah diam saja. Ketika Abu Bakar, ya kan, menjawab apa yang disampaikan oleh orang yang menuduh Rasulullah tadi, maka Rasulullah langsung berdiri dan pergi meninggalkan orang itu tanpa bicara apapun. Abu Bakar sangat terkejut, kenapa kok Rasulullah pergi? Nah, Rasulullah tidak bicara apa-apa, dia pergi. Kemudian dia sampaikan kepada Abu Bakar, kenapa kamu pergi? Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Saya pergi karena kamu sudah bersama setan. Jadi ketika kamu menjawab orang-orang yang menuduh saya dengan cara yang tidak benar, maka saya berdiri dan pergi. Kenapa? Ketika itu kamu jawab, setan sudah duduk menggantikan malaikat. Jadi malaikat tidak ada lagi di sana. Jadi saya tidak mau bersama setan. Makanya Rasulullah pergi. Kalau saya tetap di sana ketika kamu mau menjawab caci maki orang itu, berarti setan, sesama setan sudah apa? Jadi makanya saya pergi. Itulah sebabnya Rasulullah mencontohkan, kalau orang tidak adil, tidak jujur itu tidak usah duduk di sana lagi. Pasti akan terjadi sesuatu perkara yang berikutnya. Nah, makanya setan bersama orang-orang itu. Kalau setan sudah bersama sana, yang benar itu keluar saja dari sana. Nah, jadi kita lihat di Mahkamah Konstitusi sudah terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika orang sudah menyimpang dari apa Allah bersamanya, ya, maka itu yang duduk di sana adalah hakim-hakim setan. Nah, makanya Rasulullah pergi. Itu suatu contoh keputusan yang diambil oleh Rasulullah dengan cara yang benar. Dan dia tidak mau menghabis-habiskan energi berbicara dengan orang yang bersama dengan setan itu. Kalau setan itu tidak bakal berhenti, akan terus menghalang-halangi manusia menjadi yang benar itu.
Nah, ini kisah yang terjadi ketika Rasulullah memutuskan sebuah perkara. Jadi orang-orang yang memaki-maki dia tinggal saja. Kenapa? Dia sudah bersama setan. Ketika si Abu Bakar tidak menjawab pertanyaan itu, Rasulullah akan tetap di sana. Tetapi malaikat asik mencatat maki-makian orang itu. Akan dibalikkan kepadanya nanti. Nah, jadi itulah sebuah pelajaran. Ya, kita lanjut. 6 nih. Pengelompokan tersebut berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam. Hanya ini begini. Loh, hakim itu 3 macam. Beda. Dosa-dosa. Bukan itu. Kan itu kayak beda. Mana dia? Itu yang di luar itu apa? Itu yang di depan ya? Mana? Depan. Ini layar. Dan siapa itu? Mana tadi? Dan siapa yang lebih zalim daripada Itu. orang yang buat? Mana tadi? Tadi Kakek bicaranya apa sih? hilang. Ini. Bukan. Coba ke dalam. Mana? Ini PPT kan. Nih. Nah itu yang paling. Nah. Ya. Pengelompokan tersebut berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam, hanya yang satu masuk surga, sementara 2 macam hakim lainnya masuk neraka. Apapun yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui akhlak, kebenaran, dan memutuskan perkara dengan kebenaran. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran lalu berbuat zalim, tidak adil dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Dan seorang hakim lagi, hakim yang memutuskan perkara memvonis karena buta dan bodoh hukum, maka ia juga masuk neraka. Jadi pengelompokan tersebut berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Hakim itu ada 3 macam, hanya 1 hakim yang masuk surga. Sementara 2 hakim yang lainnya masuk ke neraka. Adapun yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui yang hak atau kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu masuk posisi surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu dia zalim, tidak adil, maka memutuskan perkara, maka termasuklah masuk neraka. Seorang hakim yang memutuskan perkara dengan vonis karena buta dan bodoh, hakim itu akan masuk ke dalam neraka. Tujuh baca tuh. Apa yang belum sudah? Maka para hakim hendaklah waspada serta senantiasa berusaha mencari keridhaan Allah, dan itulah yang lebih utama dibandingkan kesenangan dunia yang sementara. Memberikan putusan yang benar berdasarkan syariatnya itu yang menjadi kewajiban mereka. Semoga Allah selalu menjauhkan kita dari segala keburukan dan memudahkan kita di dalam kebaikan. Ya, yang nomor 7 itu. Maka para hakim hendaklah waspada serta senantiasa berusaha mencari keridhaan Allah. Jadi untuk mencari ridha Allah itu harus waspada. Itulah yang paling utama. Tidak boleh ceroboh, tidak boleh sembrono menjadi hakim itu, ya kan? Dibandingkan dengan dunia yang sementara. Jadi kalau kita memutuskan
yang tidak adil, dunia itu hanya sifatnya sementara. Jadi oleh sebab itu jangan hanya sekedar memutuskan perkara. Memberikan putusan yang benar berdasarkan syariatnya itu adalah menjadi kewajiban mereka. Bagaimana mau bisa mendapatkan keputusan yang benar kalau hakimnya bodoh? Jadi hakim itu harus menjadi orang yang memahami masalah hukum dunia dan hukum akhirat. Ya kan? Semoga Allah selalu menjauhkan kita dari segala keburukan dan memudahkan kita dalam segala kebaikan. Kita lanjut satu kali lagi nih. Sid, baca Sid. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Berlaku adil juga menjadi salah satu perintah dari Allah Ta'ala yang harus dilakukan setiap manusia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi hakim yang memutuskan dengan kebenaran dan keadilan merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya dengan firman-Nya. Jadi tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu kan berdasarkan Al-Quran ya, menurut Islam tuh, berlaku menjadi salah satu perintah dari Allah Ta'ala harus dilakukan setiap manusia. Jadi manusia itu diharapkan memahami Al-Quran juga kalau mau menjadi hakim. Nah, sesungguhnya Allah sudah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi amanat ini yang dipikulkan oleh Allah kepada manusia. Bukan hanya kepada hakim saja, setiap manusia itu memikul amanat. Sebab dia juga akan, walaupun dia tidak hakim negara, tetapi hakim di dalam keluarganya sendiri. Memutuskan yang benar, ini yang benar, ini yang salah. Dan menyuruh kamu itu adalah perintah kepada pribadi masing-masing. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi adil itu butuh wawasan pengetahuan. Kalau orang tidak punya pengetahuan, pasti tidak adil dan tidak jujur. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Mu itu adalah ditujukan kepada diri kita masing-masing. Kalau diri kita itu bodoh saja, tidak mau mempelajari wawasan pengetahuan tentang agama, tentang Al-Quran, makanya kita akan mendapatkan laknat, tidak menjadikan. Kenapa tidak memikul amanat? Ya kan? Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari masalah memutuskan suatu kebenaran ya perkara dengan cara yang benar. Banyak orang memutuskan perkara tanpa ada kebenaran dan keadilan. Lanjut, ada waktu dikit. Nah, apa dibaca tuh? Satu ayat lagi tuh. Lalu Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki dan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. ya, di dalam surat 5 ayat 49 tadi.
Surah Al-Maidah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara itu di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi kalau tidak memutuskan perkara tanpa apa landasannya dari apa yang diturunkan Allah itu apa? Adalah Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi cara berpikir dengan nafsu itu. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jangan sampai kita berpaling daripada apa yang diturunkan Allah itu dari Al-Quran kalau memutuskan suatu perkara. Wajib